Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Let's continue our lessons to page 13. Still on Unit 1, Magical Adventure to entertain you. For task 16, read the text carefully. Silakan kalian baca sendiri, kemudian kalian terjemahkan dan kalian mengerti. Kalau misalkan kalian pengen tidak mau membaca ini, kalian bisa simak, bisa cari di YouTube lah mengenai sinopsis atau sekiranya film yang memuat mengenai Harry Potter, tapi utamanya yang seri yang terakhir ya, The Deathly Hallows, itu yang paling terakhir. Jadi gimana ceritanya si Voldemort itu mati. Voldemort itu musuhnya ya. Jadi Pak Jul langsung ke task 17. For medium learner, after you read the text in task 16, decide whether the statements are true or false. Number 1. Harry Potter was hit by Lord Voldemort, killing Course. Nah, Harry Potter diserang oleh Tuan Voldemort dengan menggunakan mantra pembunuh. Itu jelas benar, karena sama-sama penyihir, Harry Potter maupun Voldemort. Cuman si Harry Potter itu penyihir baik, sedangkan Voldemort itu penyihir jahat. Kemudian yang kedua, Harry Potter lay face down on the ground like a dead man. Ini juga benar. Setelah diserang Voldemort, itu Harry Potter jatuh ke bawah seperti halnya orang mati, yang kemudian ditolong oleh si Hagrid. Jadi true ya. And then number 3, it was Bellatrix who announced Harry Potter dead. Itu salah. Yang mengatakan bahwa Harry Potter meninggal atau mati itu bukan Bellatrix. Yang mengatakan Harry Potter mati, he is dead, itu adalah Narcissa Malfoy. Jadi yang ketiga ini false. And then number 4, Death Eater were Lord Voldemort loyal and radical follower. Jadi ini sebenarnya Death Eater itu memakan roh-roh mati atau ya. Sebenarnya lebih tepatnya Dementor ya. Kalau di istilah itu kan ada Dementor ya. Jadi beda lagi ya Dementor dengan Death Eater itu. Death Eater itu adalah yang memakan si pemakan kematian. Ya, si pemakan kematian itu loyal terhadap Tuan Voldemort dan menjadi pengikutnya yang sangat radikal. Itu jelas benar. And then number 5, Narcissa Malfoy was Hagrid's best friend. Itu salah ya. Salah, jelas salah. Narcissa Malfoy itu ibunya Draco Malfoy. Sedangkan Draco Malfoy itu temannya Harry Potter. Cuman beda kelas di Hogwarts. Jadi kalau Harry Potter itu di Gryffindor, jadi di kelas Gryffindor, sedangkan kalau Draco Malfoy itu di Slytherin. Ya. Kalian kalau misalkan baca novelnya atau nonton filmnya dari awal mestinya tahu. Jadi Narcissa Malfoy itu bukan temannya Hagrid, tapi Narcissa Malfoy itu adalah ibunya Draco Malfoy. Makanya kan di teks itu kan ada kalimat yang mengatakan apakah Draco is my son Draco alive? Apakah anak saya Draco masih hidup? Nah, seperti itu. Jadi pernyataan kelima jelas salah ya. And then on task 18, pair the sentence on the left with the sentence fragment on the right. Jadi kita diminta untuk memasangkan antara kalimat dengan sebelah kiri dan melanjutkan di kalimat yang sebelah kanan. Number 1, Bellatrix want to help Voldemort stand up. Bellatrix ingin membantu Voldemort untuk berdiri, tapi kan ditolak. Nah, mana yang ditolak? Mana ini? But he refused the offer. Tetapi ini refers to Voldemort. Tetapi Voldemort refused the offer. And then number 2, Voldemort shouted aloud to. Jadi Voldemort berteriak
ya, keras agar memastikan Harry Potter mati atau enggak. Ke siapa? Ke Narcissa. Jadi Voldemort shout aloud to tell Narcissa to examine Harry Potter. Jadi untuk memeriksa Harry Potter. And then number 3, Lord Voldemort wants Hagrid to put on Harry glasses. Tuan Voldemort ingin Hagrid meletakkan kacamata Harry dengan mengatakan ke Hogwarts people, ke orang-orang di sekolah Hogwarts, bahwa Harry saved only his life. Jadi kematiannya Harry Potter itu bisa menjadikan kebahagiaan atau kekekalan atau keabadian si Voldemort. And then number 4, Voldemort was telling a lie. Voldemort itu berbohong. Nah, berbohongnya apa? Berbohongnya adalah that they have been cheated by Harry Potter. Jadi kita bisa mengatakan berbohong, Voldemort itu berbohong bahwa mereka telah seolah-olah Voldemort ini dibohongi oleh Harry Potter. Seperti itu. Jadi Voldemort was telling a lie. Voldemort bercerita bohong bahwa mereka dibohongi Harry Potter. Jadi seolah-olah si Voldemort itu mengatakan, "Hei orang-orang, saya itu ditipu Harry Potter." Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, Voldemort provoke Hogwarts people. Jadi Voldemort ini membuat provokasi kepada penduduk atau siswa di Hogwarts, ya. Memprovokasi bahwa semua, so that every student in Hogwarts knew that Harry Potter had died. Jadi memprovokasi orang-orang Hogwarts bahwa setiap siswa di Hogwarts tahu bahwa Harry Potter itu mati, ya. Jadi seolah-olah memprovokasi bahwa bukannya, sebenarnya lebih tepatnya bukan memprovokasi, ya, mengklaim bahwa seluruh orang-orang Hogwarts itu tahu bahwa Harry Potter itu mati, padahal hanya pingsan sebenarnya. Seperti itu. Untuk yang kelima, and then number 6, Harry want very much to tell Hagrid. Harry ingin sekali untuk mengatakan ke Hagrid bahwa dia itu masih hidup, that he was still alive, ya. Jadi yang G, bahwa dia masih hidup. And then for the last number 7, Narcissa Malfoy pretended to be Voldemort follower because Narcissa Malfoy berkehendak ingin menjadi pretended itu berpura-pura untuk menjadi pengikut Voldemort. Karena apa? Karena sebenarnya dia hanya ingin mengetahui nasib si Draco. Tadi di teks ada, ya, Draco. Is my son Draco alive? Nah, berarti jawabannya adalah because she want to find out if her son was still alive. Seperti itu. Okay, let's continue to text 19. Read the text in the text 16 again. Find the word in blue. Match them with this synonym. Ya, kita bisa mengerjakan satu persatu. Yang pertama adalah shouted. Shout itu adalah berteriak, ya. Shouted, berteriak, ya. Berteriak itu sama saja below. And then eyewitness. Eyewitness itu mengandung maksud
saksi mata, ya. Saksi mata atau yang menyaksikan itu juga boleh. Kalau di dalam teks, teksnya ya onlooker, and then seemingly itu mengandung maksud tampaknya. Itu padanan katanya ya adalah apparently. And then wounded itu luka ya. Kalau luka tadi jelas injured. Luka padanannya adalah injured, RAD ya ini. Kemudian noisy situation adalah situasi yang mengganggu atau bising. Situasi yang bising itu juga mengandung padanan katanya adalah hub. Hub nulisnya HUB, hub. Ini ada rata-rata di itu ya, di dalam teks itu diberi warna bukan hitam ya, sudah ada warnanya tadi. Kemudian di sini a feeling satisfaction itu adalah perasaan puas. Perasaan puas itu padanan katanya adalah release. Kemudian made a tiny hole in, terbuat dari lubang kecil. Atau membuat made a tiny hole in, membuat lubang kecil. Ya, membuat lubang kecil itu adalah pierce. Lubang kecil itu adalah pierce. Kemudian an act of rejoicing itu mengandung maksud suatu tindak rejoicing ya, tindakan membahagiakan. Jadi bisa dikatakan tadi ada kata yang berwarna juga, yaitu jubilation ya, tindakan yang membahagiakan, atau jubilation ya, jubilation. Nah, ini mohon dimaklumi kalau misalkan tulisannya tidak jelas. Setidaknya kalau misalkan kalaupun toh tulisan tidak jelas, Pak Jul kan juga ngomong, ya kan? Mestinya kalian juga bisa menulis. Jadi jangan sampai ada alasan tulisan tidak jelas dan tidak bisa menulis, itu kebangetan sekali. Apakah indera pendengaran kalian juga tidak bisa mendengarkan? Mestinya seperti itu. Apalagi sini kan orang Indonesia, ngomong bahasa Inggris pun kan pasti masih kedetek. Itu ngomong apa sih? Nah, masih kelihatan jelas. Seperti itu. Okay, for the last task on 20, answer the question. Who is the antagonist and the protagonist in the text? Nah, ini mudah saja ya. Antagonisnya itu jelas Voldemort, and then protagonisnya itu adalah jelas Harry Potter. Antagonis peran jahat, protagonis peran baik. Ya kan sudah jelas. Kemudian masalah explain your answer itu kan jelas ya. Kita bisa cari di dalam dialog. Kalau Voldemort itu kan suka membunuh, the killing. Tadi dikatakan apa itu? Hit killing. Killing curse. Jadi suka membunuh dengan mantra. Dengan apa itu istilahnya?
aji-aji kalau bahasa Jawa ya. Kalau jimat bukan. Pakai mantra, pakai sihir. Kemudian, who is the static character in the story? Static character itu maksudnya karakternya itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau misal dia itu tetap terus atau loyal, bisa dikatakan loyal. Nah, siapa yang loyal? Nah, yang loyal itu adalah Bellatrix. Jadi Bellatrix itu sedari awal itu jadi pengikutnya Voldemort. Seperti halnya Death Eater. Jadi seperti halnya Death Eater ini. Nah, berbeda dengan Narcissa Malfoy ini. Kalau Narcissa Malfoy ini lebih ke dynamic ya. Dia menjadi pengikut si Voldemort itu karena apa? Karena alasan dia ingin menanyakan mengenai nasib si Draco. Draco itu anaknya. Jadi Narcissa Malfoy itu menikah dengan Louis apa ya? Louis atau siapa itu? Itu punya anak namanya Draco Malfoy. Lucius, sorry. Jadi si suaminya Narcissa Malfoy ini adalah Lucius Malfoy. Kemudian punya anak Draco Malfoy yang sekolah di Slytherin, di kelas Slytherin di Hogwarts School. Seperti itu. Ya, jadi ya jelas ya yang static itu adalah Bellatrix. Kemudian di sini, how are the personal traits of the character revealed in the story? Find in the text. Ini mudah sekali ya. Trait-nya itu kan ada protagonis, antagonis, dynamic, static. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang protagonis tadi jelas Harry Potter. Perilakunya ya silahkan dideskripsikan. Kemudian dialognya tinggal kalian cari di teks. Teksnya kan tadi kan memuat dialog juga. Seperti itu. Kalau deskripsi behaviornya atau perilakunya ya misalkan ini dikarang dengan pakai bahasa Indonesia juga, maksudnya jawaban bahasa Indonesia kemudian kalian tuliskan dalam bahasa Inggris. Misalkan protagonis itu baik ya tulis kindness, suka membantu. Nah, tinggal kalian tulis sesuai dengan deskripsi, misalkan protagonis, antagonis, seperti itu. Kemudian antagonisnya jelas Voldemort. Kemudian yang tadi yang static ya, static itu adalah Bellatrix. Bellatrix itu static tetap ya. Kalau menemukan dialognya nanti dicari di teks juga. Seperti itu. Jadi sedari awal Bellatrix itu selalu berada di sampingnya Voldemort. Nah, dialognya tadi kan bisa dicontohkan juga. Let me help you, Master. Pada saat Voldemort sama-sama jatuh saat bertarung dengan Harry Potter, Bellatrix kan menawarkan ingin membantu si Voldemort untuk kembali berdiri. Namun ditolak. Iya kan? Nah, ini Bellatrix want to help Voldemort stand up. But he refused to offer. Kan sama dengan ini tadi, masih ada hubungannya seperti itu. Kemudian yang di dynamic itu adalah Narcissa Malfoy tadi yang saya katakan, karena dia akan berpura-pura ya, pretended to be Voldemort follower. Alasannya apa? Karena untuk mengetahui putranya, nasib putranya si Draco, apakah masih hidup atau sudah mati. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.